Sekarang setelah ditunggu sekian lama ya, dari jam berapa sampai jam 9 ya. Ya inilah menu utama hari ini, yaitu Pak Roy Suryo. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Saya benar-benar terharu ya malam hari ini karena atas prakarsa Mbak Mary dan teman-teman semua, malam hari ini kita bisa ketemu lagi. Ya, saya ya, terima kasih. Saya pada kemarin memang sudah bilang ke Mbak Mary, Mbak, aku belum bisa tahu janji karena memang hari ini ada beberapa acara. Tadi sore di jam 4 sampai jam 6 saya saksi Expo ya, putri dari Ibu Lawyer yang sebenarnya akan membersamai kita, akan bantu kita, tapi sayang Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan dia. Beliau dipanggil oleh sang Khalif ya, Pak Herman Umar ya, dari KAI. Nah, putrinya tadi yang menikah ya, putri yang kedua. Putri yang pertama kemarin saya sudah sebagai saksi, tadi juga, dan tadi ada juga Pak Zaki Anwar Makarim ya, Pak Maijen Purnawirawan Zaki Anwar Makarim yang juga ikut serta dalam masalah itu, dan beliau juga memberikan salam kepada teman-teman Purnawirawan, bantu ya rakyat membantu Anda, insya Allah. Nah, ya, jadi alhamdulillah. Nah, acara kedua, saya tadi juga langsung dari situ meluncur ke Grand Kota Bekasi, ya, Grand Bintang Kota Bekasi di Grand Travel namanya, saudara. Untuk sebuah acara komunikasi bajunya masih saya pakai ini. Boleh dibaca Pak? Jangan. Kita juga ini. Ya, tapi saya sampaikan apa ada, jadi belum saya ganti baju, nggak tutupi ya jaket aja seperti ini. Sama kayak waktu ditangkap kan Pak? Nggak sempat ganti baju? Ya, sempat ganti baju. Ya. Nah, jadi saya ingin sampaikan beberapa poin yang mungkin agak terlewat begini. Teman-teman semua, apapun kelompok kita, siapapun dari Anda dan dari manapun, saya sangat berterima kasih untuk teman-teman yang ikut membersamai sampai sekarang. Ya, jadi tidak usah dibedakan. Oh, ini nanti akan support Dr. Diva, oh ini akan support Mas Rustam, ini akan support, semua sama. Jadi kita berlima sementara ini ya, belum tambah soalnya pasalnya. Oh, kalau nambah itu nambah lagi tuh. Nah, itu kita tetap sama dan kita perjuangannya juga sama. Jadi tadi disampaikan oleh Mbak Mary betul bahwa pada hari Senin itu adalah sidang yang kita yang meminta sidang. Kami meminta sidang yang namanya pra peradilan untuk menggugat Polda Metro Jaya atas penangkapan, kemudian atas penerobosan ke dalam rumah yang tanpa izin, jadi tanpa MTRW, kemudian langsung masuk ke kamar tidur, kemudian juga tanpa ada surat yang kemudian proper ya, dari izin pengadilan juga nggak ada, dan kemudian langsung bawa saya waktu itu. Ceritanya sudah banyak beredar di berbagai YouTube ya. Saksikan di Sentana Podcast. Nah, itu termasuk di Sentana, termasuk juga di itu bisa aja ada promosi. Ya, di mana-mana ada ya. Jadi subscribe. Ya, subscribe. Saksikan Sentana Podcast. Nah, itu. Jadi artinya itu saya yang kemudian menggugat. Jadi itu posisinya kita menggugat. Sebelumnya saya wajib lapor dulu Mbak Mary. Pagi Senin itu ke Kejaksaan Jakarta Selatan. Dan setelah itu saya langsung ke Pengadilan Jakarta Selatan untuk melakukan sidang ini pra peradilan. Insya Allah pra peradilan itu bukan hanya ini saja. Ya, jadi nanti akan ada pra peradilan yang lain. Dan gara-gara ada pra peradilan, itulah makanya sidang Dr. Diva itu akhirnya harus berjalan duluan. Karena saya harus menunggu pra peradilan. Nah, apa baiknya? Ada baiknya. Jadi kalau sidangnya Dr. Diva nanti sudah jalan, pada saatnya sidang Dr. Diva itu akan pada jadwal mendengar keterangan dari saksi pelapor. Jokowi dulu. Ya, bisa jadi Jokowi Dodo datang dulu ke Dr. Diva,
berarti kita paksa lagi untuk datang ke sidang saya. Iya. Nah, itu yang menarik. Berarti reuni Pak Roy kan dulu SMK bersama. Oh iya. Reuni Pak Roy dan Pak Jokowi Nah, tertunda itu kan udah. gara-gara pra peradilan. Betul. Aduh sedih ya. Bisa. Jadi artinya apa? Itu akan menarik. Ada rencana tadi mendengar, betul tadi kata Mbak Wuri, belum tentu dia akan datang. Dan akan ada, ini benar dari sebelah saya teman-teman. Silakan ayo kita menolak. Dan ini mungkin kita akan lakukan protes bersama. Kalau dia hanya hadir karena pengacaranya rencana hanya menghadirkan Jokowi setelah Zoom. Itu sudah ada di sana. Tolak. Ya, tolak. Jadi kita tolak ya. Kalau Iya. nah, itu. Dan Kok ada bisa? makanya katanya ke sono bisa ke Lampung bisa dan menerbangkan pesawat Nginjak isi. pocong putih aja bisa. Nah makanya Berarti udah sehat ya kalau bisa ke Lampung. naik rojo juga rojo. Nah itu Senin ya, Senin berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selasa sebelum malam harinya rakyat bersuara, ada yang menarik di Polda Metro Jaya pada pagi harinya. Pada pagi harinya saya akan memberikan klarifikasi soal pelaporan saya terhadap respon hasil ujian ini. Laporan saya terhadap respon sudah ada. Ya, respon sudah memfitnah saya soal barang-barang yang sudah dicuri. Polda Metro Jaya sudah melakukan klarifikasi ke kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga dan clean bersih. Tidak ada lagi itu yang namanya. Jangan ada. Itu semua adalah fitnah di tahun 2014. Tiba-tiba ada kontainer dikirim ke rumah yang isinya barang-barang bekas. Dan saya lagi tidak ada di Indonesia waktu itu. Jahat sekali, Bang. Dan itu sudah selesai, sudah clear. Bahkan sudah terbit putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan saya terhadap gugatan Imam Nahrawi. Sudah muncul tahun 2019. Imam Nahrawi itu Menpora ya. Menpora zaman Jokowi. Pura-pura nggak ngerti ini Bapak. Nah, ini ya. Jadi dia mendapat apa gelar kalian? Jokowi injak kepala kerbau. Kepala kerbau di Memang itu. Ya, jadi artinya ini bukan hanya si dokter hasil lagi si Aniwan si pemilik jasa palsu. Nanti ada satu lagi temannya Mas Michael ini yang juga akan kita proses. mantan teman. Ya, karena dia pernah melaporkan saya di Polda Metro Jaya soal katanya saya melakukan penggelapan barang-barang Kemenpora itu. Namanya Firdaus Uyu. Itu bukan teman saya. Dan saking putus asanya, dia sekarang merekrut pencuri yang sudah saya keluarkan dari rumah saya, yang dulu sopir saya dan mencuri dia. Dan dikeluarkan karena mencuri barang-barang di rumah. Ya, dan sekarang dia rekrut jadi sopirnya Uyu. Jadi itulah kisah yang kemudian sekali. Seneng banget nempel sama Makanya. Iya. Oh nyari-nyari Pak Roy dulu sih ada dendam apa sih dia? Nggak tahu kesan. Dan itu nanti akan kita proses juga karena sama Uyubo dan Rismondo apa iseng tapi iseng parah, iseng bodoh ya. Soal barang-barang Kemenpora. Lucu aja Pak. Dan itu hari Selasa pagi. Ya, mungkin kalau saya boleh kasih saran kepada Bang Firdaus, Ya. urusin SPPG-mu aja lah. Iya. Katanya dia kan lagi bikin SPPG. Sama urusin basnya. Oh, Bas berita acara semuanya dia bukan. Dia nggak bisa melaporin si siapa ketua Tiok Tiok. Iya. Nggak bisa. Mau dia itu bukan lawyer lagi. Dia itu sudah dibukukan ya izinnya. Itu Selasa siang. Ya, jadi nggak apa-apa kalau teman mau rame-rame mungkin siang ya nanti kita akan konfres ya Mike ya. Ya, di Polda. Selama itu saya akan karena mungkin salah satunya saksinya nanti ya teman saya. Kalau saksi lagi. Kalau saya ya itu saksinya Michael. Kalau Michael itu saksinya saya. Ya kan nggak apa-apa. Itu dibolehkan di KUHAP ya. Boleh. KUHAP baru. Boleh. Nomor 2023 Abdul lah. Betul. Prabu, itu tadi betul kata Mbak Mary. Ya kita bersamai sidangnya Pak Suhan Pawal dan juga satu lagi Pak Bonatua. Ya, ayo kita bersama itu Pak Bonatua dan juga Pak Bonatua. Ya. Nah, Kamis ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Boleh saya nambahin ini ya Pak? Untuk yang sidang Rabu, di hari Rabu kemarin, Ya. 9 tergugat hadir semua. Wih, Ya, hadir semua Ada yaitu satu surat kuasa. KPU RI, KPU DKI, KPU Solo, Bawaslu RI, Bawaslu DKI, Bawaslu Solo, Profesor Naim.
Naim, Budiadi dan Ova Emilia. Oke. Menarik, ada Hadir semua. ada Profesor Naim dan Pak Budiadi. Saya bocorkan dikit. Nanti akan ada satu lagi yang mungkin harus dipanggil. Karena satu lagi itu barusan melegalisir ijazah Jokowi. Namanya Dr. Sigit Sunarta. Bulan Agustus 2025. Jadi kemarin ketika di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, ketika saya men-challenge mana barang-barang bukti yang akan nanti kita persidangan, muncullah satu map yang isinya fotokopi ijazah SD, SMP, SMA. Itu menarik nanti, karena melihat fotonya saya langsung ketawa. Ya. Foto ijazah SD, SMP, SMA itu nanti saya langsung ketawa. Ya. Dan kemudian di situ ada ijazah S1 UGM yang dilegalisir barusan bulan Agustus 2025 oleh Dr. Sigit Sunarta. Nah, buat apa ada legalisasi baru lagi? Apa Jokowi melamar kerja lagi dari bulan Agustus yang lalu? Ini kan aneh. Saya tanya, mana ijazah aslinya yang katanya ada? Sebentar Pak, teman-teman semua, ijazah asli Jokowi itu adalah ijazah yang sangat primer dan sangat penting. Seharusnya ada di situ. Tapi ternyata nggak ada. Ijazahnya nggak ada makanya. Jadi ijazahnya di situ tidak ditemukan. Jawabnya para teman ijazah nanti Pak pada saat sidang saja. Loh enggak. Sekarang itu yang paling penting dan itu enggak ada. Yang jelas yang ada di situ adalah justru mesin ketik London. Nah, saya nggak tahu nanti itu untuk apa, tapi ramah bayangan saya itu nanti seolah-olah akan ditunjukkan. Dulu saya eksekusi pakai itu. Ya, nanti akan ada. Ya, pertanyaan saya yang akan sangat menolok. Gak mungkin saya bocorkan sekarang ya. Nanti mereka nanti. Ya. nanti dia belajar lagi. Ya, jadi pokoknya berhubungan dengan mesin ketik itu. Jadi mesin ketik belajar itu lucu sekali ya. Jadi barang siap. Terus ada banyak flash disk yang ada hubungannya flash disk. Tidak ada flash disk dari saya di situ. Terus ada banyak saya telah flash disk, terus handphone, beberapa handphone juga disita. Nah makanya ini handphone apa? Mungkin handphone yang Sandi Utama ya? Pak, biasanya nggak ada. Jadi teman-teman, jadi sidang besok itu pasti akan sangat menarik. Baik dimulai dari sidangnya Dr. Tifa hari Kamis tanggal 2 Juli, maupun sidang saya yang belum tahu kapan. Kenapa belum tahu kapan? Karena sidang saya harus menunggu selesainya pra peradilan. Yang ini peradilan tanggal 20 misalnya. Ya itu. Ya kalau pra peradilannya cuma itu. Kalau nambah lagi. Pra peradilannya ada lagi. Belum selesai nanti ada lagi. Belum selesai nanti ada lagi. Belum selesai nanti ada lagi. Lah ya itu. Itu maksudnya. Jadi nanti Jokowi harus datang dulu ke sidangnya Dr. Tifa. Kalau nggak ada, berarti Dr. Tifa bebas dari itu. Kalau nggak ada. Lucunya, kalau Jokowi nggak ada Dr. Tifa tapi ada di sidang saya, nah itu lucu lagi. Jadi dia pilih. Itu nggak boleh. Tapi kalau dia ada di Dr. Tifa, berarti apa? Dia harus ada juga di saya. Nah, Pak Dwi itu akan senyum di sana. Itu semacam itu. Ya, itu. Jadi banyak yang bisa kita mainkan nanti di sidang itu teman-teman. Sekali lagi jangan khawatir. Ya, insya Allah saya akan sangat semangat untuk meneruskan sidang ini. Tentu semangat saya tidak akan lupa karena semangat dari teman-teman yang malam hari ini. Terima kasih. Jadi jangan lupa juga pada hari Selasa, ya Selasa malam, ya itu pro, ya pra, jadi pre-kondisi dari sidang yang akan ada. Jadi kita akan sama-sama nanti melihat rakyat bersuara, mudah-mudahan ya, dan akan kita lawan Raja Jawa itu ya, Raja Jawa yang pengisi. Ya, itu adalah menjadi musuh kita bersama. Sekian, terima kasih. Kita mohon doa dan juga mohon doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman siapapun yang ada di Jakarta atau di luar daerah yang ingin datang ke sidang tidak bisa dilarang. Siapapun yang mau datang, mau menonton, silakan datang sebanyak-banyaknya.